yang lain-lain ya Tuhan. Tuhan izinkan kami ya Tuhan untuk selalu paham, untuk selalu mengerti, untuk selalu menjiwai bahwa hanya Tuhan satu-satunya aja cukup ya Tuhan. Dengan adanya Tuhan seperti apa yang Paulus katakan di kitab Korintus. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Itu udah cukup bagi kami ya Tuhan. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, terobosan-terobosan dari Tuhan cukup bagi kami. Kami tidak perlu yang lain. Kami hanya mau tinggal di dalam tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, untuk masing-masing dari kami, Tuhan tolong ya Tuhan, perbagi kami, koreksi kami ya Tuhan. Kalau kami melenceng, kalau kami serong, atau kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan kami. Tuhan pencipta kami, Tuhan juru selamat kami. Dan harusnya kepada Tuhanlah kami menyembah. Thank you atas semuanya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami telinga dan hati seorang murid. Kami mau duduk tenang, diam di dekat kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Hamba-Mu yang bicara di depan, Tuhan mohon Tuhan kuduskan, sucikan lidah bibirnya, tubuh jiwa rohnya, sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga apa yang dikatakannya benar-benar keluar dari isi hati Tuhan. Thank you atas semuanya Tuhan, kami siap untuk sambut firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, yang siap untuk sambut firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom semua, bagaimana kabar Anda? Silakan kasih senyum ke kanan, kiri gitu ya. Habis itu silakan duduk. Saya juga ingin menyapa teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang juga mengikuti ini lewat live streaming. Tuhan menyertai Anda juga sekalian. Oke, by the way, anyway, by the way, perkenalkan nama saya Fandi Gunawan. Saya adalah seorang volunteer, sama dengan sebagian besar di antara kita semua. Kita bekerja bersama-sama, bahu-membahu, beserta dengan full-timer, beserta dengan gembala, untuk mewujudkan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Kristus. Saya diberikan Pastor Philip tanggung jawab untuk memimpin sebuah departemen yang namanya GMS Biskon. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin Mei ikut acara Biskon Conference, itu salah satu apa yang menjadi kegiatan kami. Gitu. Lebih dari 10.000 peserta bergabung dari rooftop, regional, lokal, sampai ke luar negeri juga. Tapi Biskon apakah hanya sekedar itu? Enggak. Biskon ada dalam genggaman kita semua. Ada dalam aplikasinya GMS Church. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu Saudara buka, biasanya kan buka untuk I Love My Bible, atau untuk CG Training, atau untuk MSJ gitu ya. Nah ini bisa di scroll ke bawah, nanti lihat ada satu icon namanya GMS Business Connections. Anda bisa tap di situ, nanti diminta memasukkan data. Untuk apa? Itu sebenarnya bisa di skip, tapi kalau enggak ya Anda masukin data. Karena itu adalah untuk supaya masing-masing dari kita bisa terkoneksi. Kebutuhannya apa? Karena pada GMS Biskon ini didirikan pada waktu pandemi. Jadi pada waktu itu kita berpikir seperti ini. Pastor Philip sama Cik Arin mengajak saya ketemu. Lalu pertama kali pada waktu itu ketika semuanya zamannya masih singkatan-singkatan PSBB, PPKM, kita nggak boleh keluar. Itu beliau-beliau meminta saya untuk mengajak saya ngobrol, lalu mikir, Fandi, ini gimana ya? Jemaat ini tidak bisa kerja, tidak boleh keluar rumah, tidak bisa memprospek customer, tidak boleh ke kantor dan sebagainya. Ini gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa gereja lakukan untuk jemaat? Di situ saya melihat hati seorang gembala, gitu ya, bahwa yang dipikir bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan organisasi, tapi apa yang bisa gereja lakukan untuk jemaat. Di situ singkat cerita, lahirlah Biskon. Salah satu konsep utamanya adalah tentang Business Directory. Jadi masing-masing dari kita bisa mendaftar di situ, masukkan aja nomor WhatsApp perusahaan, nomor WhatsApp toko, email, misalnya email toko atau email perusahaan, terus juga misalnya media sosial, itu semua hyperlink. Jadi sekali tap langsung akan disambungkan ke media sosial Anda, toko hijau, toko orange, seperti itu. Jadi biar kita bisa saling terkoneksi. Misalnya, gitu, saya dari Surabaya nih, misalnya pada waktu itu saya pengen ngasih di teman saya di Jakarta misalnya, apa gitu ya, apa aja yang jadi F&B-nya jemaat misalnya. Saya tinggal cari aja toko roti misalnya di Jakarta, seperti itu. Setelah itu saya menemukan apa yang saya pilih, lalu saya akan transaksi, seperti itu. Jadi masing-masing dari kita bisa terkoneksi. Lebih dari 10.000 sudah mendaftar dan Anda juga bisa menjadi bagian dari situ. Itu yang pertama. Jadi jemaat yang punya NIJ, Anda punya kaveling virtual untuk bisa ditayangkan dalam aplikasinya GMS Biskon. Yang kedua, juga ada merchant promo. Sudah lebih dari 200 listing yang tayang di merchant promo. Jadi di sini bahwa pertama kali konsepnya begini. Bahwa kembali lagi ini dimulai waktu pandemi. Kita melihat jemaat ini salah satu isunya adalah isu kesehatan. Gitu. Gimana caranya mendapatkan mungkin penawaran atau gimana yang lebih murah untuk lab medis. Jadi pada waktu itu kami
bertemu dengan pimpinan lab medis yang ratusan juga jumlahnya. Di Jakarta pastinya juga banyak, saya nggak sebut namanya. Tapi akhirnya kalau misalnya kita punya NIJ, itu bisa mendapatkan diskon sama dengan kalau kita punya kartu bank prioritas yang 3 alfabet pertama itu. Kalau kita punya kartu bank prioritas itu, kita harus ngedepin uang 1 miliar. Kalau ini dengan NIJ, kita diskonnya dapat yang sama dengan itu salah satunya. Tapi disclaimer ya, jangan sampai nanti kita ke gerakan CG kan kemana-mana. Terus nanti jangkau jiwa terus ngomong, ayo gabung sama GMS, nanti dapat diskon. Jangan ya dek ya, seperti itu. Oke, next yang ketiga adalah lowongan kerja. Jadi Anda yang butuh lowongan kerja bisa lihat di situ. Anda yang mau memasang lowongan kerja, kontak kami, Instagram kami @gmsbizcun. Anda bisa kontak kami akan hubungi Anda, kita akan komunikasi lewat WA. Nanti lowongan kerja Anda akan kami tayangkan. Tidak hanya berupa aplikasi, tapi juga setiap hari Senin di akun YouTube-nya GMS Pusat, GMS Church, itu tiap hari Senin jam 7 malam, itu ditayangkan episode yang namanya Marketplace Wisdom. Jadi kami mewawancara dari jemaat untuk jemaat, ada banyak, sudah hampir 90-an episode yang tayang, itu Anda bisa memilih, tidak panjang 30 menit aja, satu episode, satu tema yang sangat spesifik. Misalnya, bagaimana memulai bisnis, bagaimana membesarkan bisnis, bagaimana mengelola digital marketing, bagaimana misalnya kongsi atau partnership, bagaimana kalau ada masalah hukum, bagaimana kalau dengan masalah pajak, bagaimana kalau misalnya juga dengan IT atau AI dan sebagainya. Jadi selama 30 menit kami wawancara sesama jemaat untuk supaya kita bisa saling memberkati. Seperti itu. Oke, demikian perkenalan tentang Piskon. Tema kita pada siang hari ini saya beri judul kebebasan di tahun pergeseran besar dan mujizat. Mendekati akhir tahun, kalau misalnya kita tidak bisa bebas dalam hal-hal ini, maka tahun depan bukannya tidak lebih gampang, tahun depan pasti dijamin. Pastor Philip juga bilang akan ada tahun-tahun yang lebih sulit. Jadi di sini ada 5 tema. Ibadah 1 tadi kita udah bicara banyak, bebas dari hutang itu seperti apa. Anda bisa lihat rekamannya di live streaming. Yang kedua adalah bebas dari karakter impulsif atau tidak gampang kepancing. Impulsif itu gampang kepancing. Ada beberapa dari kita ditoel dikit aja udah kepancing. Seperti itu, gampang emosi, mengambil keputusan tidak masuk akal. Ibadah siang hari ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan dan kami dari Piskon berpikir bahwa ini harus disampaikan dari mimbar. Bebas dari scam atau penipuan masa kini. Nah nanti yang keempat setelah ini bebas dari tekanan rutinitas, ada banyak kita yang stres, depresi, tidak mengenal visi hidupnya, akhirnya masuk ke tekanan rutinitas. Yang terakhir adalah bebas dari isu integritas. Kita akan mengalami kebebasan kalau kita tahu prioritas yang benar. Pertama, yang terutama satu-satunya Tuhan adalah pencipta kita. Dan kita harus sadar bahwa kita ini manusia adalah ciptaan. Setelah itu baru di bawahnya manusia dipercaya oleh pencipta untuk mengelola apa yang namanya uang atau materi atau nafsu. Jangan sampai uang atau materi atau nafsu ini akhirnya menjadi nomor 1, lalu kita hidup di bawah tekanan itu, akhirnya jadi stres, akhirnya jadi emosi, akhirnya jadi kepancing untuk melakukan satu atau 2 hal yang konyol, akhirnya kejeblos dalam investasi bodong dan sebagainya. Harusnya Tuhan yang terutama, lalu kita sebagai ciptaan, seperti apa yang nanti kita baca di ayat ini tentang, nah nanti aja. Oke, habis itu tema-tema ini lebih ke arah defensif gitu ya. Memperlengkapi diri kita pribadi supaya kita punya tembok, kita punya pertahanan yang kokoh supaya kita tidak ditipu dan tidak kena scam. Apa itu arti scam? Scam dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai 2. Yang pertama penipuan, yang kedua tipu daya. Penipuan ini terjemahan yang paling umum dan akurat. Penipuan berarti perbuatan yang direncanakan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan satu organisasi dengan cara curang atau dengan tipu muslihat. Juga berarti tipu daya, terjemahan yang lebih informal, tipu daya menekankan aspek pembohongan dan pengelabuan yang dilakukan oleh pelaku scam. Dan ini menjadi satu keresahan kita bersama. Dan ini saya rasa dari GMS Piskon perlu untuk membahas hal ini. Bisa ditayangkan beberapa kutip apa yang menjadi korban scam dan kerugiannya seberapa banyak. Yang pertama adalah Bareskrim Polri, scam online, penipuan secara online, jaringan internasional rugikan 1,5 triliun rupiah. Itu dibeliin karedok dapat berapa tuh. Next, pemain judi online di Indonesia.
capai 8,8 juta mayoritas anak muda. Terkadang ada sesuatu yang dibiarkan begitu merajalela, gitu ya, belum ada tindakan-tindakan, walaupun sekarang ini sudah ada tindakan yang tegas dari Kementerian Komdigi yang baru, seperti itu, tetapi kita juga kadang-kadang resah dan prihatin karena hanya dengan Rp1.000 orang bisa judi online, main slot, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, pertinyi ini, mengapa ada banyak pelaku scam? Yang pertama adalah potensi korban itu masih besar. Ada banyak orang yang bisa dibohongin. Ada banyak orang yang bisa dikibulin. Ada banyak orang yang tidak bisa, seperti mengutip dari Yunus di Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Ada banyak orang yang punya karakter impulsif. Gampang dipancing, gampang emosian, gampang dibohongin. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada begitu banyak pelaku scam? Yaitu karena bisa dapat potensi duitnya itu lebih banyak. Dengan kondisi sekarang, masyarakat masih menyimpan banyak uang dan tidak tahu harus diapakan di kondisi ekonomi yang beberapa orang ngomong, oke, sudah 5 kali deflasi, 5 bulan deflasi berturut-turut, sekarang udah mulai inflasi, seperti itu. Terus disruptif seperti sekarang ini. Orang ada uang tapi bingung mau dikemanain. Mau masuk ke kripto ternyata udah all time high, ATH gitu ya. Gitu. Mau serok gimana mau serok ini udah. Terus mau emas kemarin sempat tinggi dikit, habis itu sekarang turun. Seperti itu. Terus mau apa lagi? Ya deposito ya begitu-begitu aja. FR ya begitu-begitu aja. Terus gimana? Gitu. Begitu ada satu tawaran yang menarik, oh ini bisa ada profit yang gede nih, ada cuan yang banyak nih. Nah di situ dengan tanpa berpikir panjang langsung masukin ke situ dan akhirnya kejeblos. Para pensiunan yang baru nerima uang pensiun, gak tahu duitnya harus dikemanain. Ibu-ibu yang suaminya tajir, ibu-ibu yang suaminya sukses, gak tahu uangnya harus dikemanain. Suami-suami yang punya banyak uang laki. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kok rasanya jadi hening gitu ya. Gitu, rasanya jadi gimana gitu. Seperti itu. Yang ketiga, belum ada tindakan yang preventif dari pihak terkait. Sekarang ini sudah mulai ada tindakan-tindakan dari Komdigi dan sebagainya. Jadi gini loh, pada waktu tahun diskon didirikan secara tidak resmi, percakapan saya dengan Pastor Philip dan Ci Erin itu bulan April 2020. Setelah itu aplikasinya launching di Oktober 2020. Setahun kemudian, Oktober 2021, itu kami membuat satu PDF karena pada waktu itu udah mulai ada banyak tipe-tipe investasi yang menawarkan hal yang udah mulai begini dan begono, begitulah seperti itu. Dan ketika kami sebarkan PDF itu, beberapa di antara jemaat sempat ngomong, ini ngapain mau seperti ini? Loh ini loh, kita ini lagi lagi bingung harus mau kemana, ternyata ini ada satu investasi yang begini dan begitu. Seperti itu. Kita tidak bisa sebut merek, kita cuma bisa sebut ini loh hati-hati cirinya begini-begini. Itu Oktober, itu kita sebarkan dan pada waktu itu semua orang ngapain? Kita ini semua lagi profit kok, lagi untung kok. Ngapain sih diskon bikin begini-begini? Beberapa di antaranya bergabung sebelum, ketika pada saat-saat itu tahun 2021 pasti Anda juga sudah mendapatkan PDF itu. Itu Oktober 2021. Januari 2022 meledaklah kasus ini, kasus itu, kasus ini, kasus itu. Gitu. Jadi beberapa, kadang-kadang gini loh, kita ini coba berusaha untuk, ini loh suara gereja, inilah suara kenabian. Kita bukannya tidak peduli kok sama jemaat. Kita pengen ingetin jemaat juga hati-hati. Gitu. Kalau misalnya kami salah dalam memprediksi, toh kami juga gak sebut merek kan. Tapi intinya adalah selalu waspada. Begitu pula dengan siang hari ini. Oke, scam dan penipuan. Saya pada waktu mempersiapkan materi ini, saya tanya sama Tuhan, kira-kira scam ini yang pertama kali itu dimulai waktu kapan ya? Apakah pada waktu Yakub menipu Esau, kasus semangkuk kacang merah, seperti itu? Ternyata enggak. Saya mencoba mencari lebih awal lagi, dan saya menemukan bahwa scam atau penipuan itu dimulai dari Taman Eden. Ketika pada waktu itu Adam dan Hawa barusan diciptakan dan Tuhan sebagai pencipta meminta Adam dan Hawa untuk mengelola satu taman yang sudah disiapkan Tuhan untuk mereka kerjakan. Dan di situ scam atau penipuan dari si iblis itu
dimulai. Jadi bisa dikatakan scam ini usianya atau umurnya sama dengan usia manusia di bumi ini. Tapi mengapa manusia banyak yang kejeblos? Kita baca yuk ayat Alkitab dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah, buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman janganlah kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Jadi intinya di awal di sini dikatakan bahwa ular itu datang kepada perempuan. Godaan itu datang. Dan kalau kita tidak cari-cari godaan, godaan aja datang. Apalagi kita yang mencari-cari godaan. Tidak perlu cari-cari godaan, tenang aja. Godaan pasti akan datang ke depan wajah Anda atau ke depan pintu rumah Anda. Dan godaan ini datang memang di sini diwakilkan oleh yang namanya ular ini datang kepada si perempuan. Jadi sekilas ya intermezzo. Kalau misalnya Anda suami istri lagi bertengkar, jangan salah-salahan. Oh ini salahnya perempuan dulu, perempuan yang kena tipu duluan. Jangan seperti itu. Lalu si istri nanti akan menjawab, ayo baca itu Kejadian tadi pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 itu seperti apa. Dan ketika itu istrinya memakannya, lalu memberikannya kepada suaminya yang ada di pojok Taman Eden sebelah sana, yang lagi berdoa untuk menyembah Tuhan, no, yang lagi bersama-sama dengan si perempuan itu. Jadi kalau ada masalah, rundingkan baik-baik, berdoa bersama-sama, jangan saling menyalahkan. Kita tahu memang yang salah biasanya pria, makanya namanya Mas salah, bukan Mbak salah. Seperti itu ya. Oke, di sini, nah saya mau lanjut ini. Ketika iblis datang ke perempuan itu, iblis tidak datang, hai nama saya ular, perkenalan, seperti itu. No, tidak seperti itu, bukan Teletubbies. Gitu. Iblis datang ke perempuan itu, langsung ngomong, tentulah Allah berfirman. Ini perlu kita pelajari. Ibadah kedua tadi saya juga menjelaskan, isi dari ibadah dua tadi adalah tentang Alkitabnya, bagaimana Tuhan Yesus dicobai iblis 3 kali dan Tuhan Yesus menang. Seperti itu. Sama, ketika si iblis datang ke Tuhan Yesus, iblis gak ngomong macam-macam, gak kenalan dulu, tapi iblis langsung ngomong, jika engkau anak Allah. Perhatikan kata-kata, jika engkau anak Allah, iblis tidak buang-buang waktu. Iblis gak kenalan dulu, iblis tidak seperti kita kalau Cik Ivan, datang dulu, kenalan shalom, kenalan, kita bangun jembatan dulu, kita akrab-akrab dulu, kita bela-belain bikin rujaan, atau badminton, atau menonton bareng, atau apa, kita siapin fasilitasnya. Iblis tidak habiskan waktu, langsung datang, tentulah Allah berfirman. Seperti itu, iblis tidak buang-buang waktu. Tapi apa yang iblis katakan itu adalah semacam hook. Tahu hook? Hook itu adalah kait untuk, biasanya kita pakai untuk mancing loh. Mancing kemarahan, mancing kerusuhan. Nah jadi begitu kaitnya pancing itu kita kasih ulat gitu ya. Nah ulat itu kan pasti lagi kejang-kejang gitu ya. Begitu masuk air, ikan kalau kita pengen memancing ikan itu kan tertarik ngelihat ulat yang lagi itu, dia nggak tahu apa yang ada di balik itu atau di dalam itu. Begitu ikan itu hap lalu ditangkap gitu. Begitu hap langsung si ujung dari kait ini akan kena ke kerongkongan si ikan atau kena bibirnya minimal. Lalu setelah itu pemancing handal akan tahu oh kapan saatnya gulung, kapan saatnya untuk ulur gitu. Jadi ikannya kan belibet sampai capek, setelah itu baru ditarik dan ikan itu ketangkep. Gitu. Nah, iblis juga seperti itu. Dia akan kasih satu kata-kata yang membuat kita anak-anak Tuhan akan noleh, lalu tertarik, lalu tidak berpikir panjang dan ambil keputusan singkat saat itu juga. Di konteks zaman sekarang, media sosial, itu namanya hook atau namanya clickbait. Nah, orang-orang penipu-penipu di luar sana akan seringkali berusaha untuk melancarkan kata-kata yang
provokatif supaya ujung-ujungnya kita jadi kepancing, kita tidak berpikir jangka panjang, klik link atau APK, ataupun misalnya masuk ke programnya dia, circle-nya dia, grup telegramnya dia, dan akhirnya kita kejeblos dan tidak bisa keluar. Berikut contoh hook yang ujungnya scam atau clickbait. Dapatkan penghasilan ratusan juta per bulan dengan modal minim, kerja dari rumah tanpa perlu pengalaman. Contoh yang kedua, peringatan, akun Anda berisiko dihack atau diretas. Klik link atau tautan ini untuk verifikasi segera. Ketiga, selamat, Anda terpilih secara acak untuk memenangkan hadiah uang tunai. Klaim hadiahnya sebelum terlambat. Contoh yang keempat, tahukah kamu satu-satunya produk tanpa bahan pengawet adalah uang kertas karena belum ada yang pernah awet sampai akhir bulan. Dari tadi serius melulu gitu ya, sekali-kali guyon. Hook itu tujuannya apa sih? Hook itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan membangun kepercayaan. Hook itu juga, kita bisa lihat caranya si iblis ya. Yang kedua adalah datang dengan simbol otoritas atau flexing. Iblis itu nggak ngomong, tentulah saya berfirman. Nah, nggak dianggap sama Hawa, apa ini? Ular tundang sadang gitu ya. Tapi begitu ular datang langsung ngomong, tentulah Allah berfirman. Bagi Hawa itu, what? Kan Allah yang menciptakan saya. Allah berfirman. Lalu perhatiannya langsung tertera atau terpaut pada si ular tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, hati-hati. Karena pelaku-pelaku scam di luar sana berusaha untuk gimana caranya perhatian kita teralih lalu digiring untuk maksud-maksud yang tidak benar. Ironisnya pelaku-pelaku scam yang flexing ini mereka mencoba hadir dengan misalnya mereka katanya membeli pesawat jet pribadi, mereka traveling kemana, mereka pamer untuk mobil ataupun rumah mewah dan sebagainya. Ironisnya, para pelaku scam yang hobi flexing ini tidak ada satupun yang masuk jadi list daftar 100 orang terkaya di Indonesia. Bahkan 100 orang terkaya di Indonesia tidak semuanya pakai private jet. Kenapa mereka mengklaim mereka punya private jet? Yang kedua, kalau beneran cuannya 1% per hari atau 30% per bulan misalnya, mengapa mereka tidak mengerjakan sendiri? Kenapa harus bagi-bagi berkat, bagi-bagi rezeki dengan orang lain? Mereka justru ambil insentif yang besar untuk upline dan mengeruk dana yang besar dari downline untuk memperkaya diri sendiri. Lanjut ya, ini kata-kata iblis ketika berkata, tentulah Allah berfirman. Seperti itu, dia datang dengan simbol otoritas flexing, menarik perhatian. Lalu berikutnya, iblis ngomong apa lagi? Tentulah Allah berfirman, semua pohon. Nah di sini saya melihat bahwa iblis sedang membuat satu upaya untuk generalisasi. Membuat calon korban merasa termasuk ada di dalamnya. Semua pohon kalau konteks zaman sekarang itu bisa jadi katakannya seperti ini. Ada kata-kata seperti ini. Setiap orang berhak untuk hidup bahagia dan sejahtera. Semua orang berhak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Setiap orang berhak untuk mengubah nasibnya. Capek kan dipandang sebelah mata terus. Semua orang berhak untuk hidup lebih layak. Semua orang berhak untuk begini. Semua pohon konteks masa kini semua orang. Jadi begitu calon korban ini merasa termasuk, iya ya, aku juga capek gini terus. Aku capek misalnya naik kendaraan umum terus. Kapan-kapan pengen naik kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi seperti apa? Kendaraan yang setir lurus. Aku capek setir lurus terus. Gimana caranya setirnya dibengkokin dikit jadi setir bundar. Seperti itu. Jadi hal seperti itu akan membuat mereka, aku layak. Semua orang bisa termasuk saya. Nah dari sini, saya teringat ada satu film yang dibuat oleh pemerintah, bukan pemerintah negara ini, pemerintah negara lain, yang sebenarnya ya saya kasih clue lah, yang rakyatnya cukup banyak itu. Pemerintah ini sangat-sangat concern dengan apa yang menjadi judi online dan sebagainya. Di YouTube ada kok, seperti itu. Nah ketika itu ini film fiksi, drama, tetapi dibuat untuk membrainwash rakyatnya supaya mereka aware akan judi online, penipuan, scam dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya saking di brainwashnya kebablasan, sampai rakyat negara itu tidak berani ke negara-negara yang diduga jadi pelaku scam. Hal seperti itu. Nah yang menarik adalah ketika di sini si polisi dari negara itu sempat ngomong bahwa untuk melihat, gini loh, tahu nggak bahwa judi online itu sangat-sangat terstruktur, tersistematis, sudah benar-benar
Ini bukan bisnis yang receh lagi. Ini bisnis triliunan, ratusan triliun, dan mereka akan melakukan segala sesuatu upaya supaya akhirnya kita atau juga orang-orang di luar sana selalu kecanduan. Akhirnya ada statement dari situ mengatakan ini, mereka nggak khawatir kalau kita di judi online dan kita menang. Nggak khawatir karena semuanya bisa disetting. Gitu. 5 kali, 1 kali menang dikit. Berapa kali menang dikit. Itu membuat akhirnya, nah mereka tidak khawatir kalau kita menang. Mereka khawatir kalau kita tidak main. Jadi itu yang menimbulkan akhirnya kita akan terus didorong untuk main slot ataupun apa. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ta xiao, kalau nggak ta ya xiao. Itu kalau nggak biru ya merah. Seperti itu. Nah, coba tangkap spiritnya seperti apa. Nah, saya melihat ini spiritnya ada di ketika sebelum zaman pandemi. Ada satu TV streaming, Bapak Ibu Saudara ya juga rasanya juga langganan itu juga. Tidak ada masalah dengan ini, tapi lihat spiritnya ya. Bahwa seorang CEO dari TV streaming ini, itu pada waktu itu sempat di media sama di rapat umum penguasa saham, dia bilang seperti ini. Ya kita sudah mencapai titik sekian, tapi kita nggak puas. Tapi kita tahu satu hal, kompetitor kami itu bukan TV streaming yang lain. Bukan TV streaming yang apalah. No, kompetitor kami bukan TV streaming yang lain. Loh, terus kompetitornya apa? Kompetitor kami adalah rasa ngantuk. Jadi dengan gimana caranya kita ketika langganan itu mereka kan berusaha untuk attract kita, tarik kita, ayo nonton satu episode lagi. Kalaupun kita nggak suka di sini, mereka akan tawarkan yang lain, supaya kita akhirnya nonton terus. Udah jam 2 pagi, biarin nggak apa-apa. Udah jam 3 pagi, biarin jam 5. Akhirnya besok telat kerja, dimarahi bos, curi-curi waktu di kantor. Akhirnya kita nonton lagi. Dan itu yang jadi spiritnya TV streaming itu. Spirit yang sama dilakukan juga untuk game online. Supaya mereka gak khawatir. Game online saingannya bukan game online yang lain. Saingannya adalah ketika kita belajar, ketika kita bekerja, itu loh yang jadi saingannya. Ketika kita produktif, nah musuh kami bukan game online yang lain. Musuh kami adalah ketika Anda komitmen untuk baca firman Tuhan, komitmen untuk produktif, komitmen untuk luangkan lebih banyak waktu untuk keluarga. Itu loh yang jadi musuh mereka. Dan spirit ini ditangkap, lalu jadi judi online. Maka gak khawatir, dikit-dikit kasih aja menang. Settingan. Beberapa di YouTube yang pernah saya lihat, itu ada operatornya judi online diwawancara. Bapak ya habis ini ya, supaya membuktikan bukan settingan. Bapak habis ini saya kasih 10 free untuk slot. Beneran ternyata ting dapat 10 free untuk slot. Setelah itu Bapak habis ini ya, saya kasih angka yang unik, Bapak akan menang misalnya Rp252.112 misalnya. Ternyata beneran dia menang situ. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua serba settingan. Bandar tidak pernah mau rugi. Anda akan diberi kemenangan sedikit, tapi yang diporotin dari Anda itu jauh lebih besar. Seperti itu. Saya lihat kita semua udah mulai serius. Nah, baca pantun ya. Aku kira aku suka udang. Ternyata aku juga suka kurma. Aku kira aku saja yang merasa kurang uang. Ternyata semua yang di sini juga sama. 40 tahun yang lalu ketika saya bergabung di gereja, mama saya seorang yang cinta Tuhan. Saya dianterin ke dulu namanya sekolah minggu, sekarang namanya Eagle Kids. Ketika saya mempersiapkan ini, saya masih ingat lagu yang dulu kami sering nyanyikan pada waktu 40 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda tahu ini umurnya ya sedikit-sedikit mirip lah ya. Seperti itu. Di lagu itu dikatakan seperti ini. Satu bait yang awal, yang pertama. Apa yang dicari orang? Uang. Nah berarti umurnya sama ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah, di sini sekarang lagu ini dari puluhan tahun yang lalu, mungkin dari berapa abad yang lalu, orang-orang sudah tahu value yang dicari oleh orang-orang dunia ini adalah uang. Dan di situ Tuhan merasa sedih karena yang dicari bukan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan menciptakan manusia. Dan lagu ini belum selesai. Lagu ini seakan-akan hendak mengkoreksi bait yang pertama tadi dengan menyanyikan bait yang kedua. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan? Saya. Apa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya. Orang yang berdosa.
Dari sini sebenarnya kita bisa ngerti GMS itu bukan teologi kemakmuran. Kenapa di GMS selalu diberitakan dari mimbar, dari CG, dari masing-masing dari kita yang sudah tahu visi. Kenapa kita selalu ngomongnya jiwa, jiwa, jiwa. Kenapa kita selalu ngomongnya ayo ngajak orang untuk bertobat, ayo perbaiki hidupmu, ayo balik ke visi Tuhan. 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Kita nggak murahan. Fokus kita adalah kita ada di sisinya Tuhan. Dan apa yang ada di hatinya Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Tuhan mencari Anda dan saya dan orang-orang di luar sana. Dan kita, visi kita itu tidak murahan. Bukan teologi kemakmuran yang masukin sedikit, kembali berkali-kali lipat. No, tidak seperti itu. Lanjut ya. Semua orang, tentulah Allah berfirman semua orang, semua pohon. Semua pohon jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini kita bisa lihat ya, iblis itu pinter sekali. Bukan bodoh, bukan iblis yang kacangan, yang katanya iblis atau hantu atau setan-setan di Indonesia itu kan pada disabel semua ya. Gitu. Satunya ngesot, satunya nggak punya kaki gitu ya. Apalagi lompat-lompat lah, apalah. Iblis itu sangat pintar, yang itu tuh figuran. Gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan itu, tengking aja. Seperti itu. Saya traveling kemana-mana juga, puji Tuhan dapat kepercayaan. Kalau misalnya saya begitu kayak kemarin dia masuk hotel, tengking, habis itu tidurnya nyenyak. Seperti itu, ngapain? Gitu. Nah, jadi itu figuran. Tapi iblis yang pinternya kayak gini, dia datang ke Hawa, dia ngomong, tentulah Allah berfirman semua buah dalam pohon taman, semua pohon buahnya nggak boleh dimakan, bukan? Itu tuh kan sebenarnya bohong. Semua boleh dimakan kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya nggak boleh dimakan. Tapi dia itu sudah siapin 2 jaring. Sudah siapin dua jebakan. Yang satu, ketika dia mengatakan tentulah semua buah dalam pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan. Ini memancing sikap rebel. Anda yang anak muda tahu sikap rebel, sikap memberontak, tidak mau taat pada otoritas. Kalau misalnya ternyata si Hawa kepancing sikap rebelnya, kena deh. Tapi kalau Hawa nggak kepancing sikap rebelnya, Hawa polos-polosan aja, tentulah ia tergelitik untuk mengkoreksi apa ngomongannya si iblis. Jadi atas kena, bawah kena. Dan iblis begitu siapin jebakan itu trap atas bawah, memang Hawanya, si Hawa tidak terjebak dalam sikap rebelnya, tapi bukankah ada begitu banyak orang-orang yang terjebak dalam sikap rebel dan akhirnya ketipu. Si Hawa gak ketipu, tapi si Hawa akhirnya berusaha mengkoreksi dan itu tetap kena sama plannya atau skenarionya si iblis. Seperti itu. Bisa jadi sekarang orang-orang di luar sana kan bilang, penipu-penipu itu, capek kan hidup gini terus, gak mau tahu ubah nasib, gak mau jadi salah satu misalnya. Orang tuamu udah menua, sakit-sakitan, gak mau tahu punya duit lebih banyak lagi. Tapi investasi dulu di tempatku, ikut dulu circleku, ikut dulu grup ini, grup itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita yang tidak mau ikut begitu-begitu, kita kerja keras agar kantong tambah tebel, tapi yang tambah tebel cuma kantong mata. Iblis berusaha untuk membuat sesuatu kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan logika. Scam itu seringkali gak masuk akal. Tawaran kerja tanpa kualifikasi, investasi minim untung besar, bantuan finansial dari orang yang tidak dikenal. Nah, lanjut ya. Akhirnya perempuan itu benar tidak rebel, tapi dia memberikan respon, memberikan saut perempuan kepada ular. Nah, saut perempuannya kepancing kan. Perempuannya begitu dia merespon, itu adalah satu mekanisme untuk membuka diri kepada si jahat. Korban yang mau membuka diri. Mangsa yang lemah, buka pintu lebar-lebar. Orang-orang yang gampang ditipu, tidak fokus pada visi hidupnya, bengong, gitu ya, melamun, rakus, tamak, tidak teguh iman, gampang kepancing atau impulsif. Contoh seperti apa? Misalnya di tempat umum, di terminal atau di manalah gitu, atau di pinggir jalan gitu ya. 2 orang ketemu gitu. Si A sama si B. Ketemu terus habis itu ngobrol. Ngobrol habis itu, kerja di mana Mas? Gitu. Kerja di mana Bang? Saya kerja di Freeport gitu. Wah, keren ya. Tapi dari Jakarta ke Freeport jauh ya. Bukan Freeport itu. Maksud saya kadang free, kadang repot. Gitu. Ini korban mangsa yang empuk karena dia udah membuka diri, walaupun kita bisa ketawa kadang free kadang repot, ya benar juga sih. Tapi begitu korban mau membuka diri, itu buka celah supaya iblis bisa masuk.
Masalahnya adalah hati-hati, waspada. Ada begitu banyak orang di luar sana, tahu-tahu ketemu out of nowhere gitu ya, datang muncul dari sesuatu lalu mengajak Anda ngobrol dengan tujuan ini orang ujungnya akan digendam, dihipnotis, ujungnya ditipu, diporotin uangnya. Seperti itu. Dan bisa jadi kalau mereka tidak mengendam, mereka akan lewat jalan-jalan lain seperti ini. Begitu datang, mereka akan punya satu asumsi-asumsi yang seakan-akan mengintimidasi kita. Seperti itu. Mereka punya kesimpulan kamu tuh seperti ini. Contoh, saya lihat kamu ini ada ini deh. Mukamu kok mendung gitu ya, mukamu kok muram gitu ya. Kamu ada masalah ya? Oh iya, kok tahu aku ada masalah? Nah, terus dia bersikap sebagai orang pinter. Walaupun sebenarnya dia bukan pinter. Gitu. Yang kedua, kamu sedang ribut dengan istri ya? Atau sedang ribut dengan suami ya? Oh iya, kok tahu ya? Nah, orang-orang itu kadang-kadang datang langsung dengan asumsi-asumsi tertentu, lalu dia coba masuk dengan kata-kata kalimat-kalimat yang intimidatif, dan akhirnya kita yang polos-polos ini membuka diri. Kamu kelihatannya sedih, kok bengong gitu. Sebenarnya mereka tuh asumsinya random loh. Udah asal aja. Tapi begitu kena, siap-siap diporotin uangnya. Terus akhirnya kita ngomong pada orang yang baru dikenal. Iya ya kok tahu kamu itu saya lagi tengkar sama pasangan saya lagi tengkar sama istri saya. Iya gini loh, saya tuh udah berusaha gimana-gimana. Tapi gimana ya saya kesini, dianya malah kesana gitu ya. Terus habis itu kita gak pernah ketemu. Sampai kita itu udah konseling, konsultasi lah apalah. Kita tuh udah cek horoskop, kita udah cek show, kita udah cek kodam juga. Ampun. Pada orang yang baru dikenal pertama kali, kita langsung buka semua apa yang ada dalam diri kita dan membiarkan si jahat masuk. Dan ini jadi satu kecemburuan ilahi dalam saya. Kenapa? Dengan ketemu orang asing yang pertama kali, dengan gampangnya orang itu mau buka diri. Sedangkan kita, Cegivan, mau jangkau jiwa, siapin segala sesuatu, kenalan dulu. Kalau nggak datang kita sungkan kadang untuk ngingetin dia datang ke depan yang berikutnya. Habis itu kita gini, kalau misalnya responnya sedangkan di luar sana orang datang dengan asumsi intimidatif, langsung mereka buka. Sangat-sangat ironis ketika anak-anak Tuhan mau kasih value yang benar, mau ngasih arah yang benar, ditolain. Sedangkan orang yang sama bisa jadi dengan gampangnya, begitu ada orang yang datang, asumsi random, tapi langsung buka diri. Seperti itu. Nah ini sekalian, saya ingin ingatkan semua, masing-masing dari kita, jangan sampai terjebak dalam konstelasi horoskop lah, atau apalah, atau apa. Kita anak-anak Tuhan tidak terikat di situ, kita tidak bergantung di apakah itu konstelasi horoskop atau gimana. Seperti itu. Yang pertama, horoskop no. Yang kedua, show, tidak boleh. Satu-satunya sio yang diizinkan di GMS adalah sio-sio manise. Bukan sio yang lain. Oke, sepakat ya? Seperti itu. Dan yang ketiga, anak Tuhan tidak boleh cek kodam. Kenapa? Gitu. Ini ketawa ini kenapa? Ada banyak yang sudah cek atau gimana? Cuma gini loh. Kita nih dalam diri kita ada Tuhan Yesus kan, ada Roh Kudus kan. Ada singa dari Yehuda kan. Kenapa masih mau datang ke orang-orang itu, terus masih cek kodam, seperti itu. Kalau kita yakin dalam diri kita ada Roh Kudus, gak perlu cek-cekan. Justru malah mereka yang harus tobat, bukan kita. Tapi kalau misalnya saya kasih ini ya, memalukan. Kalau Anda cek kodam, ada dua kemungkinan dan dua-dua ujungnya malu. Yang pertama, ketika Anda cek kodam, lalu kodamnya dia ngomong, oh ini serigala dari tanah ini. Anda malu, berarti di dalam tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah serigala roh jahat itu. Itu yang pertama, malu kan? Cepat tobat. Yang kedua, kalau Anda cek kodam, lalu orang yang ngomong kosong, tidak ada kodam. Itu berarti tidak ada Roh Kudus dalam hati Anda, tidak ada Tuhan Yesus dalam hati Anda, dan tidak lama 7 roh jahat masuk, obok-obok semua kehidupan Anda. Tobat. Jadi Anda jangan cek kodam, karena kita udah tahu. Yang kedua, kalau diomongin cek kodam Anda kosong, malu. Jadi selama ini kita jadi orang Kristen datang ke gereja cuman dalam tanda kutip cuman cek log doang. Tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. No. Kita masing-masing datang ke gereja ataupun ke CG atau dimanapun kita tahu Tuhan Yesus ada dalamku. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, orang-orang tidak bisa melakukan apa-apa kepada diriku karena aku sudah dibeli lunas oleh darah yang mahal dari Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lanjut.
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini berusaha untuk mengkoreksi kan si Hawa ini. Sikap polos tidak waspada. Makanya Tuhan Yesus ngomong, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Terkadang untuk supaya kita cerdik, memang dalam beberapa hal agak susah. Kita harus buying time. Jangan dipaksa untuk ambil keputusan saat itu juga. Bisa jadi loh, karena minim informasi atau kontaknya sulit. Kurangnya situs web atau informasi yang valid, tapi kita dipaksa untuk ambil keputusan saat itu juga dengan cara yang instan. Contoh misalnya, ini saya alami sendiri, bisa ditampilkan pemberitahuan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi tahu-tahu ketika pada waktu itu saya pas lagi pegang HP, sekali lagi saya volunteer gitu ya. Tahu-tahu ini ada masuk ke email perusahaan saya, terus habis itu ternyata mungkin harapannya dilihat oleh staf saya, dia akan masuk dan phishing, sebelumnya yang itu apa? Yang lebih banyak. Nah, oke, nah udah kotak-kotaknya tidak berubah ya. Nah, jadi perusahaan kami itu iklan lewat media sosial. Tapi biasanya kita kan iklannya pakai musik-musik yang gratisan kan, yang disediakan misalnya kalau Instagram atau TikTok atau apa, ya kita pakai musik yang disediakan itu. Kita tidak pakai lagu-lagu lokal gitu. Misalnya sekarang apa tuh, yang seperti itu kan, bener nggak? Seperti itu. Nah, ya udah kita pakai yang sudah disediakan. Ngapain kita mau pakai musik-musik, apalagi musik Indonesia yang mungkin perlu prosedur apa, ya kita perlu effort yang lebih. Ngapain? Pakai musik yang sudah disediakan oleh media sosial tersebut. Jadi tahu-tahu ketika email ini masuk, saya juga kaget dulu sebenarnya. Loh, kita rasanya nggak pakai itu deh. Nah, ini nih alamatnya di Jakarta. Anda tahu ini adalah sebuah label. Kalau saya ngomong ini Anda pasti tahu. Depannya itu nama hewan, yang belakang itu suara. Suara itu harusnya itu SWARA, bukan SUARA. Atasnya itu udah benar. Gitu, suara pakai SWARA. Ibu kota Jakarta, pelanggaran hak kekayaan intelektual, terus hello, nama email dari perusahaan saya. Kami adalah perwakilan hukum dari, atasnya W, bawahnya kok U. Nah ini udah mulai aneh nih, seperti itu. Terus habis itu, kami telah menemukan bahwa konten ini lagi digunakan distribusikan secara tidak sah di situs web Anda. Kok web? Saya jujur perusahaan kami nggak punya web, media sosial punya, IG punya, TikTok punya, tapi web nggak ada tanpa izin dari kami. Hal ini melanggar undang-undang bla 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 bla. Rincian pelanggaran, nama situs, benar itu emailnya kami atau situsnya kami di media sosial. Facebook, ya ini kan karena Meta ya, Facebook sama Instagram itu sama. Nomornya tuh salah. Saya udah cek, nomornya salah, bukan nomor itu. Misalnya nomor 1234, padahal nomor saya 5678. Itu udah salah, tapi ujungnya apa? Mereka udah menggiring supaya saya tuh tap di bukti pelanggaran hak harta intelek, bukan intelektual. Seperti itu. Dan setelah itu saya coba next yang tadi pengirim emailnya. Ternyata kelihatan sebenarnya dari provider emailnya itu panah merah yang atas itu udah kelihatan loh. Ini spam. Ini udah penipuan, hati-hati. Minimal spam itu berarti dia kirim ke banyak orang. Yang kedua, masa perusahaan segede itu alamatnya masih 15@gmail.com? Gitu, kan ya rada-rada mencurigakan kan. Nah, jadi beberapa seperti ini. Tapi saya tahu begitu kita klik PDF-nya, dia akan masuk ke sistem kami. Lalu dia berharap bahwa nanti transferan dari bank, pembayaran dan sebagainya. Dia dapat passwordnya, lalu dia bisa menguasai. Seperti itu. Jadi, itulah yang terjadi. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis langsung ambil dengan tangkas, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahasa lebay dan penuh janji, kamu akan menjadi matamu terbuka, menjadi seperti Allah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini too good to be true, penawaran yang terlalu menggiurkan. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, ada orang dapat SMS, selamat, Anda memenangkan, ya kali ini sebut merek gak apa-apa lah ya, gitu, karena nanti kita bisa lihat ujungnya seperti apa. Selamat, Anda memenangkan undian BCA senilai 100 juta, klik link ini sebelum terlambat, lalu kita balas, waduh saya gak punya rekening BCA, habis itu SMS selanjutnya, selamat, Anda memenangkan undian Mandiri senilai 100 juta, klik link ini sebelum terlambat, aduh Mandiri berapa bulan lalu udah saya tutup, saya punyanya Mega. Masuk SMS berikutnya, selamat Anda mau menang undian Bank Mega senilai 100 juta. Klik link ini sebelum terlambat. Sampai sekarang mereka masih
balas-balasan SMS, lanjut ke BBM, lanjut ke WA, Telegram, nggak selesai-selesai. Dan ular ini melanjutkan, kamu kan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seringkali scam itu bentuknya didukung dengan testimoni palsu dan ulasan-ulasan yang sudah disetting. Kesaksian-kesaksian atau testimoni yang sudah disetting. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Di sini scam seringkali memakai desakan waktu dan taktik untuk menakut-nakuti. Seperti itu. Ada ibu-ibu lihat iklan tour and travel di media sosial. Ketipu sampai 180 juta rupiah. Gitu. Sebenarnya media sosial itu menjual tiket pesawat burung biru dari Surabaya ke Jakarta. Burung biru ini sekitar biasanya 1,5, 1,6 ya. Satu arah. Gitu. Ini dijual sekitar 1,1 lah. Atau 1 jutaan. Loh, lebih murah kan? Seperti itu. Akhirnya kontak, kasih nomor WA, terus habis itu transfer. Dan setelah transfer, kok bisa sampai 180 juta. Seperti itu. Ternyata setelah itu, ketika komunikasi dari pihak tour and traveling ngomong, oh yang itu harga paket. Gitu. Jadi ibu harus transfer lagi 5 juta untuk menjadi member. Setelah member baru paket itu bisa diaktifkan. Setelah ditransfer 5 juta, terus si tour and traveling ini bilang lagi, oh ini harus 2 kali. Karena tadi bapak dan ibu 2 orang kan, jadi 5 jutanya harus kali 2. Dan begitu terus sampai keporot sampai 180 juta. Intinya kita akan ditakuti. Kalau kamu nggak transfer lagi, kamu akan, uangmu yang ada di kami nggak akan kami balikin. Tapi karena hati kita terpaut di uang kita yang sudah nyantol di situ, lalu kita tidak kerasa kita akan top up lagi, supaya uang yang tambah lama ngumpul tambah banyak bisa keluar, ternyata enggak. Begitu. Salah satu tim Bizkon pulang lagi nyetir, katanya aplikasi finansialnya dibekukan karena ada aktivitas mencurigakan. Pilihannya 2, ditutup atau recovery, dipulihkan. Tapi harus ngasih data-data pribadi. Dan saya dengan waktu yang cukup singkat ini, izinkan saya untuk sekilas cerita tentang peta scam. Apa yang kita hadapi sekarang ini. Nah, ini nanti kalau mau kita masukin aja di IG-nya GMS Bizkon. Supaya Anda juga bisa mampir gitu ya. Lalu kami taruh di bio-nya. Seperti itu. Ini bagi Pastor Philip kata-katanya dalam kerajaan Allah tidak ada copyright, yang ada right to copy gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau mau ambil aja. Bikin ini nggak lama kok, cuma 2 hari 2 malam gitu ya. Oke, tapi saya rasa worth it ya. Saya kurang tidur 2 hari 2 malam, tapi kalau bikin ini untuk jemaat, is okay. Supaya masing-masing dari kita tidak ada yang tertipu. Nah, scam itu bisa secara fisik yang kiri. Fisik itu apa? Orangnya ada, perusahaannya ada, badannya ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ditarik ke orang, itu ternyata ada fund manager, orang yang mengaku untuk memanage uang-uangnya kita. Bisa jadi dengan proyek fiktif, black dollar, tadi ibadah sebelumnya Anda lihat streamingnya aja. Habis itu menggandakan uang, tahu kan ada yang namanya toko rohani yang jubahnya panjang lalu uangnya bisa berlipat-lipat itu. Ya seperti itulah, dana dan sebagainya. Naik ke atas, skimming atau gandakan ATM. Itu untuk impersonate atau di phishing gitu ya, di cloning, digandakan. Apakah kartu ATM kita, kartu kredit, atau SIM card-nya kita. Atau juga berupa broker atau makelar. Gitu. Apakah menawarkan untuk TKI atau studi gitu ya. Atau beasiswa, ujungnya human trafficking. Anda akan diculik, lalu taruh ke satu negara. Anda cuma nanti bekal celana pendek, kaos tanpa lengan, Anda jadi operatornya jadi online di situ. Rohaniwan palsu, ada uang asli, ada uang palsu. Rohaniwan palsu kan juga bisa berusaha untuk ajak Anda pakai alasan rohani. Orang terdekat, pacar atau selingkuhan fisik. Misalnya orangnya badannya gede, ganteng, mengaku dari instansi tertentu menjadi pacarnya Anda, menjadi selingkuhannya Anda, lalu Anda diporotin uangnya. Teman, nah teman ini bisa ini. Satu teman WA, P. Boleh minta tolong enggak ya? Gimana? Ada uang enggak? Berapa? Aku cuma punya 200 ribu. Saya butuhnya 450 juta aja. Ntar gue cicil, gak sampai 10 tahun udah gue bayar kok. Halo, P. Kalau gak mau bantu gak apa-apa kok, bilang dari awal. Makasih ya udah pura-pura baik, gue kira lu temen gue yang paling gue banggain. Krik. Itu teman, anggota keluarga. Nah, habis ini kan Natal, Imlek. Gitu. Terus anak-anak kan dapat angpau.
Terus papa mama bilang, titipin ya ke papa mama. Nah, sejak saat itu anak mengenal apa istilah investasi bodong. Oke, badan. Waktu saya tinggal sedikit, badan legal, ilegal, arisan bodong. Juga ada yang menawarkan alternatif. Apakah seperti apa? Oh ini Pancasila kok. Semua agama ada kok, bla 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 hal itu. Terus apa pura-pura keluarin apa organ tubuh dari perut Anda lah, apalah. Itu semua scam. Oknum atau instansi, oknumnya instansi menawarkan perizinan, sertifikat, jasa lolosan kasus dan sebagainya. Dan ada yang virtual. Virtual tradisional yang gampang Anda dapat SMS atau email menang undian dan sebagainya. Email mengaku korban perang, dari mana lah, dari negara-negara Eropa Timur lah. Lagi uangnya lagi kecantol di satu inilah, butuh uang buat nyogok, lalu keluarin. Itu semua, ini teman saya tahun 90-an kena 500 juta. Tahun 90-an. Kalau sekarang ya berapa gitu ya. Impersonate message, kadang-kadang mengaku di Facebook di mana pakai foto Anda, dan pakai nama Anda, pinjam duit, tebus lelang mobil murah. Terkini, pakai app sekuritas online, social engineering, APK Ponzi, love scamming. Saya perlu kasih waktu yang agak banyak di sini. Pernah enggak? Sampai daerah-daerah, saya minggu lalu di Makassar, bawakan materi ini juga. Anda ibu-ibu di WA oleh cowok yang bening-bening dari Korea, gitu ya, wajahnya seperti Pak Jiver Justin gitu ya, bening-bening gitu. Terus kenalan dulu, gimana, ini liburan di mana, bla 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 bla. Seperti lo ya, seperti itu. Tapi jadi ujungnya Anda akan dipacarin, ujungnya Anda akan diporotin. Mulainya dari situ dulu. Karena mereka tahu kita ini orang yang sungkanan. Kalau itu apalagi dengan pakai pasang foto profile picture yang seperti itu, kita akan langsung kelepek-kelepek gitu ya. Gitu. Ujungnya adalah diporotin uangnya, mereka pacarin Anda. Lalu kalau setelah itu, kalau misalnya Anda ternyata cukup pelit untuk itu, Anda akan dipacarin lalu buka dikit dong. Yang atas dibuka dong, lalu buka lagi, akhirnya pemerasan video porno. Yang tidak lain-lain tidak kalah serem, ransomware, malware, pernah dengar berapa bulan lalu, kita juga kena, negara kita, mengaku tech support, judi online, pinjol, pay later yang ujungnya song, dan AI. Nah, tolong ditayangkan apa yang jadi kutipan media sosial yang judulnya news update. Kalau taruhan dari 2000 bisa jadi 50 juta. Tidak bisa tanpa HP, ATM, M-Banking, ada kerusakan otak juga. Ini tidak cuma di judi online gitu. Ini menyasar semua kalangan. Kalau kejebak di judi online, nanti seperti ini otaknya rusak. Jadi dari 180 derajat bisa jadi 185 derajat. Begitu. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang kena love scamming. Setelah dipacarin, jadinya bucin. Karena kenapa? Ada lubang besar di sini, gambar diri belum beres, belum pulih, lubang besar dalam diri kita yang namanya HTT, haus tatih tayang. Bucin, gak bisa move on, walaupun sudah putus kontak, putus hubungan media sosial, dimatiin semua, tetap bilang, pasti beneran itu dari Korea. Sudah aku mau beli tiket aja ke Korea. Biarin begini. Karena yang di sana morotin ngomong, aku pengen ketemu kamu, aku sayang kamu, aku rindu ketemu kamu. Tapi gak bisa, pasporku masih ditahan oleh bosku, bla 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 lah, nanti apalah. Dan kita setor uang terus bisa ratusan juta, bisa begitulah. Dan jadi bucin gitu. Tetap merasa bahwa itu benar, padahal yang di balik layar itu orang-orang Nigeria, yang hitam-hitam, yang berewokan itu sambil ketawa-ketawa untuk nipu Anda. Jadinya MDPL ya, bukan meter di atas permukaan laut, tapi mencintai dengan penuh luka. Yeah. Hati-hati juga dengan fenomena orang-orang yang bukan dari bangsa ini datang ke sini, lalu pinjam nama, biasanya, mohon maaf, usianya udah menyasar korban yang udah senior, lalu dibayar 10 juta per bulan, dipinjam KTP-nya untuk bikin akte, untuk bikin nomor rekening, atau misalnya modus pacaran untuk namanya dijadiin online shop. Ngutang nggak dibayar, Anda yang dikejar debt collector, dikejar petugas pajak, dikejar yang lain-lain. AI. Itu. AI sekarang juga sangat-sangat canggih. Kalau dulu filternya kita kibas-kibasin tangan di depan ini, itu udah kelihatan, ternyata brewokan padahal. Nah, ternyata sekarang ada satu AI itu yang sangat-sangat canggih, pipi kita dicubit-cubit pun itu nggak berubah.
filternya. Seperti itu. Sebenarnya ada video tapi rasanya waktunya nggak cukup. Ya. Ini tim Biskon saya memang kreatif sekaligus bandel dan nakal. Jadi atau ditampilin sebentar tapi ya udah saya ngomongin aja ya, nanti takutnya nge-lag kelamaan. Jadi ada 2 video, yang satu itu diambil dari rekaman saya di Marketplace Wisdom tentang, atau mau bisa ditayangkan. Silakan dong ditayangkan. Audionya keluar nggak? Ini yang asli, video asli. Loh, hilang lagi. Ya udahlah, waktunya nggak cukup. Ini cuma bilang tentang investasi. Gitu ya. Ini video asli. Yang kanan itu diedit sedemikian rupa oleh tim Biskon saya. Akhirnya ngomong, Bapak Ibu Saudara, saya undang Anda untuk ke rumah saya makan-makan. Seperti itu. Ini kan membuat saya jadi susah ya. Gitu. Kalau misalnya saya ngomong, oh itu bukan saya, oh Fandi pelit ini. Kedua, kalau oh ya udah itu saya boncos. Jadi pilihan sulit ini. Seperti itu. Dengan AI kadang-kadang membuat kita jadi sulit. Buat apa punya pacar romantis jika uangmu dikuras habis? Buat apa punya pacar perhatian tapi kehormatanmu dipermainkan? Buat apa punya pacar mengingatkan doa dan sate secara taat tapi dirimu diajak rekaman video maksiat? Jadi intinya gini loh. Orang-orang di luar sana itu ada satu istilah namanya pig butchering scam. Pig itu babi, butchering itu disembelih. Sampai akhirnya diporotin sampai harta kita habis. Sampai kita ngutang-ngutang demi sesuatu bucin atau demi sesuatu judi online dan sebagainya. Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Orang-orang yang tidak punya belas kasihan akan merampok Anda sampai tetes darah Anda yang terakhir. Lukas 14 ayat 13, iblis menunggu waktu yang baik. Scam itu selalu berevolusi, bermutasi. Apa yang saya tampilkan di situ belum tentu nanti akan ada sesuatu yang baru lagi, dan baru lagi. Uang itu tidak jahat. Uang itu hanya menyingkapkan sifat asli seseorang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bagaimana kalau, iya Pastor, iya Pak Fandi, Ko Fandi, saya udah tertipu sedemikian banyak. Sometimes we win, sometimes we learn. Selama masih ada oksigen di hidung dan paru-paru kita, selama Tuhan masih kasih kita kesehatan, tetap masih ada jalan keluar, tetap masih ada pemulihan. Amin. Jadi jangan melihat segala, aku kalah, ujungnya nanti apa gitu, melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol seperti itu. Jadi, PAW saya berusaha untuk maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak kena scam? Yang pertama, hidup akrab dengan Tuhan dan refleksikan segala sesuatu dengan firman Tuhan. Adam dan Hawa jatuh karena tidak melibatkan Tuhan. Seharusnya itu dalam satu kalimat suku kata yang pertama, tentulah Allah berfirman, itu ada si Hawa harusnya aware. Kamu kan bukan Allah. Yang selama ini komunikasi sama kami kan Allah. Ya udah kami harusnya balik ke Allah. Tapi ternyata Hawa nggak aware. Tuhan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, harus melibatkan Tuhan. Yang kedua, sikap hidup cukup, bersyukur dan waspada. Tidak hanya waspada keluar, tapi juga waspada ke dalam. Kenapa Anda masih duduk? Karena saya masih cukup lama, 2 jam lagi selesai. Gitu ya. Oke, waspada keluar. Waspada penawaran-penawaran, verifikasi info, hati-hati dengan transaksi online, link APK, akun ganda. Jangan mau dititipin apapun. Anda bertamu misalnya, contoh bertamu ke rumah teman. Gitu, Anda di luar pagar, ternyata di depan juga ada ojek online. Oh Bapak kenal ya sama dalam, mau masuk? Iya ya, Pak titip ya. Daripada itu saya ngebel-ngebel lagi. Oke, kita bawa dalam, ternyata isinya narkoba. Berapa lama aparat masuk, kenalah kita. Yang kedua, jangan mau diminta transfer ke rekening yang tidak dikenal. Ada anak CGL di Surabaya. Pada waktu itu ada temennya, lama udah gak ketemu, datang nangis-nangis. Gitu. Dia ngomong, aku ada utang. Gitu. Udah deg-degan nih, utang berapa banyak? Gak banyak, 300.000 aja. Gitu. 300.000 bagi kita ya, satu sisi cukup besar, tapi satu sisi kan gak terlalu besar juga. 300.000, oh kalau 300.000 aku punya. Gitu. Tapi tolong ya transfer ke rekening si A ya. Oke, transfer ke rekening si A. Si A itu ternyata adalah benar narkoba. Si A ini, si CGL ini masih single, usia pro-M, langsung ditangkap oleh aparat, seminggu hilang. Coachnya nangis-nangis, telepon saya, telepon siapa, seperti itu. Tahu nggak anak ini di mana setelah seminggu? Karena tidak terbukti, dilepaskan. Jangan mau jaminkan nama Anda di kredit, rekening transferan, di akte, jadi direktur dan lain-lain. Itu waspada keluar. Waspada ke dalam. Jangan umbar data pribadi, manage password, antivirus, dompet, anti RFID, dan lain-lain. Nah, begini. Saya tahu di Jakarta ini ada yang tinggal di apartemen, ada yang tinggal di rumah tapak gitu ya, atau yang landed. Tapi ibarat seperti ini.
Yang gampang deh, kunci mobil atau kunci motor gitu ya. Atau sama misalnya kunci pagar luar, kunci garasi, kunci pintu luar sebelum masuk ke ruang tamu, kunci misalnya atau kunci apartemen, kunci pintu apartemen atau sampai ke kunci ruang tidur, kunci lemari uang, sama enggak? Sama enggak? Beda kan? Kenapa passwordmu sama? 3. Jadi hati-hati ya, dengan satu password itu bisa masuk kemana-mana. Dan ya begitulah. Intinya banyak data pribadi kita yang tersebar di mana-mana. Gitu. Jadi begitu tahu langsung bisa kebuka semua. 3. Punya buah Roh Kudus dan tidak terpancing. Kebanyakan pay letter berakhir cry letter. Daripada sibuk healing dan party, mending kelola hati. Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara, apakah kita diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini? Kasih tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jadi bejana untuk hormat.